apa, sehingga ada salah satu subjudul dimasukkan dalam kitabnya beliau, yaitu Al-Ardul Qur'ani fi Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, ini sebenarnya tema menarik dan tema yang bersifat debatable dan sifatnya argumentatif, karena ini ada dalam literatur klasik Islam. Nah, makanya oleh musannif dikemukakan nih. Jadi fenomenanya sudah ada dalam literatur Islam sebelum-sebelumnya, tetapi itulah justru yang menjadi alat oleh orang-orang orientalis untuk permasalahan ya, stigma negatif yang memang dilontarkan oleh kitab-kitab klasik, terutama di kitab-kitab tafsir, di antaranya kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jam'ul Bayan di tafsir fi ta'wilil Quran, kemudian di kitabnya Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf an haqa'iq wa milit tanzil, kemudian di kitabnya anak yang memang punya kitab tafsir namanya Murah Labib ya, itu tafsirnya Imam Nawawi. Itu memang di beberapa kitab itu disebutkan penafsirannya yang mungkin bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kelayakan dan kepantasan terhadap seorang Rasulullah yang harus senantiasa kita agung-agungkan, menurut musannif ini itu kurang layak, tidak pantas. Ya, apa yang dikemukakan? Nah, di sini kesimpulannya di halaman 412. Nah, ada berapa poin yang rata-rata dikemukakan oleh kitab-kitab tafsir sebelumnya. Nah, pertama nih saya bacakan. Makanya di sini langsung ke intinya saja. Faqala bi mithli qouli Zamakhsyari an-Nasafi fi tafsirihi, itu tadi Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Nah, waqala bi At-Tabari itu sebelumnya dikisahkan bahwa indama ra'aha fi thiyabin takshifu an hasiniha wa jamaliha. Jadi Nabi itu suatu ketika masuk ke rumahnya Zainab bin Jahash, karena kan sepupuan. Nah, jadi masuk, namanya ada hubungan saudara. Nabi itu melihat Zainab bin Jahash itu tertutup satir, ya, tapi satirnya itu terbuka sehingga terlihat sosok kecantikannya Zainab bin Jahash dan keindahan pribadinya tuh kelihatan. Nah, sehingga menurut penafsiran yang tadi disampaikan, itu Nabi itu merasa kagum, merasa suka, merasa ada perasaan hati tiba-tiba. Wa annahu lihada tamannaha li nafsihi wa wadda law yutalliquha Zaid fa yatazawwaja. Dan dengan kejadian ini Nabi mengharap untuk dirinya dan menginginkan Zaid bin Harisah menceraikan Zainab bin Jahash. Nah, itu kan coba dipikir ulang oleh kita. Pantas nggak Nabi punya perasaan dan punya keinginan seperti itu? Ya kan? Nah, nanti ada istilahnya waradduha, bantahannya oleh musannif itu gimana ya, selayaknya kita lontarkan tentang sosok kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa annahu akhfa fi nafsihi amron wa azhara khilafahu. Kedua, Nabi itu menyembunyikan perasaan di hatinya, tetapi menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan perasaannya. Ya, yaitu berarti kan Nabi punya keinginan agar Zaid itu menceraikan Zainab, tetapi Nabi justru menyatakan amsik zaujaka wattaqillah. Nah, malah justru merintahkannya agar jangan diceraikan. Itu kan bertentangan. Kemudian wa akhfa mahabbataha, dan Nabi menyembunyikan perasaan cintanya kepada
Zainab binti Jahsh. Wa raghbah fi talaqiha, dan menyembunyikan keinginan untuk menceraikan Zainab binti Jahsh min Zaid yatazawwaj, supaya Nabi bisa menikahi Zainab binti Jahsh. Wa azhara al-hirsa ala baqaiha ma'a Zaid, dan Nabi justru memaparkan kepada Zaid bin Harisah itu supaya mempertahankan pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsh. Nah, dari dua kesimpulan yang musannif simpulkan dari beberapa kitab tafsir sebelumnya, nah ini menurut beliau kurang layak, kurang pantas, kurang layak. Dan ini sering terjadi memang. Dalam contoh saja di kitab tafsir Jalalain itu kita sempat mendengarkan muhadarah dari seorang syekh dari mana kemarin tuh, dari Lebanon, menyampaikan dalam kitab tafsir Jalalain itu ada 10 permasalahan tentang kenabian yang tidak layak bagi seorang nabi, yang mana nabi itu maksud. Di antaranya kesalahan Nabi Ibrahim yang menyatakan berbohong. Masa seorang nabi berbohong? Nah, dijelaskan, diluruskan. Kemudian contohnya lagi ketika yang harus diluruskan dalam penafsiran. Nah, tapi ini ijtihad para ulama, dan ulama juga insya Allah dengan ijtihadnya mendapatkan pahalanya masing-masing. Yang penting kita jangan sampai terlalu menyalahkan dan merasa lebih hebat daripada mereka, jangan. Kita tetap mengambil mana yang paling benar. Kita itu harus mengikuti al-haq. Ya Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah kita yang benar dan kita mengikuti yang benar. Nah, apa argumentasinya dari beliau? Ada 3. Pertama, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa mimman yuftanuna bin nisa. Namanya Rasul itu bukan termasuk orang-orang yang biasanya yuftanun, difitnah, dalam arti mendapat godaan dan ujian dan tergiur dengan perempuan. Tidak, seorang Rasul itu nggak seperti itu, ya kan? Au yamilu atau yumilu qulubahu ru'yatal jamilah, atau hatinya itu condong ketika melihat perempuan-perempuan yang cantik. Nabi itu gak kayak kita melihat cakep dikit aja udah melek. Kalau kan Nabi enggak, melihat sosok yang cantik ya biasa aja, karena ya itu sesuai penjelasan sebelumnya memang diberikan kelebihan yaitu maksum, ya, dijaga dari hal-hal yang bersifat salah. Au yatazawwaj limujarradis syahwah, atau menikah. Nah, Nabi kan menikah banyak. Limujarradis syahwah, karena hanya sekedar syahwat, itu tidak layak. Jadi kan kalau mengikuti pendapat tadi yang disampaikan, Nabi menikahi Zainab binti Jahsh kan ada perasaan, ada keinginan, dan itu termasuk syahwat juga, ya kan? Nah, makanya dibantah, bukan termasuk yang demikian kandungan, sehingga tidak. Yang kedua, mauqifur Rasul min zuwaji Zaidin bi Zainab khasatan. Zainab binti Jahsh ibnatu ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam Amimah binti Abdul Muthalib. Jadi sikap Rasul dari pernikahan Zaid dengan Zainab itu, khususnya Zainab binti Jahsh itu kan anak dari bibinya Kanjeng Nabi. Nabi itu punya ayah namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Zainab itu punya ibu namanya Amimah. Amimah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Jadi nasabnya sampai ke kakeknya Abdul Muthalib. Cuman Kanjeng Nabi putra dari anak laki-laki, kakak. Nah, kemudian
Zainab binti Jahash, putri dari seorang ibu yang merupakan saudaranya dari ayahnya kanjeng Nabi, yaitu Abdullah. Nah, jadi kan sepupuan. Nah, kalau seandainya memang Nabi punya perasaan begitu, nah ini dibantah. Nah, ini kan sepupuan, masih ada hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Rubiyat ala mar'an, yang mana dididik atas penglihatan minar Rasul wa masma'i, dan atas pendengaran kanjeng Nabi. Jadi istilahnya dari kecil itu ya Nabi sering lihat, ya Nabi sering dengar, namanya kan sepupuan. Fakana ya'rifu haqqal ma'rifah, dan Nabi itu sangat tahu tentang bagaimana sosok Zainab binti Jahash. Qabla an tatazawwaja Zaidan, sebelum nikahi dengan Zaid. Wa makana yukhfi alaihi wa makana yakhfa alaihi ma tatamatta'u bihi min jamalin, falau kana jamalul mar'ati yabharu rasula wa yamilu qalbuhu la khatabah li nafsi. Kalau seandainya ini namanya Zainab binti Jahash, Nabi menyamarkan perasaan sukanya dari kecantikan itu, dan ini merupakan kecantikan yang memang membuat Nabi itu sangat kagum, dan Nabi condong perasaannya kepada dia, dan justru Nabi itu gak mungkin akan menikahkan kepada Zaid bin Harithah. Ini mendingan buatkan Nabi langsung dari awal, ya kan? Nah, tapi justru Nabi ketika sudah dewasanya, Zaid bin Harithah itu dinikahkan dulu dengan Zainab binti Jahash. Walaupun Zainab binti Jahash sebelumnya itu menolak, karena mengatakan ketika mau dinikahkan oleh kanjeng Nabi, dia mengatakan begini, mengatakan qalat ana khairum minhu hasaban wa abi akhuha Abdullah bin Jahash mu'allilan bi anna Zaidan laisa kuf'an laha. Alasan menolaknya karena apa? Zainab binti Jahash merasa nasabnya itu lebih tinggi daripada Zaid bin Harithah yang mantan budak, mantan hamba sahaya. Nah, yang mana Aba akhuha Abdullah bin Jahash mu'allilan. Nah, saudaranya apa? Zainab binti Jahash namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Jahash itu nggak mau menikahkan Zainab binti Jahash kepada Zaid dengan alasannya tadi, karena nasabnya lebih tinggi dan beralasan Zaid itu tidak sepupu, tidak sekafaah dengan adiknya, yaitu Zainab binti Jahash. Ya kan? Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, al-amr alladzi akhfahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adhara khilafahu wa khasya fihi nas huwa ikhbarullahi iyyahu annaha satasiru zaujatahu walladzi kana yahmiluhu ala ikhfa'i dzalika khasyata qaulin nasi tazawwaja imra'ata ibnihi wa hadza. Nah, kemudian kenapa Nabi ada penolakan untuk berterus terang, ya, langsung bahwa si Zainab binti Jahash itu, Zainab binti Jahash itu akan dicerai oleh Zaid, dan Nabi justru menyembunyikan, karena itu adalah ikhbarullah, ya, ikhbarullah, Allah memberikan kabar bahwa ini suatu saat akan menjadi istri engkau. Jadi Nabi sendiri memang punya perasaan khawatir orang-orang itu mengatakan, gimana nih, katanya dia nikahkan sama hamba sahaya, kenapa kok ujung-ujungnya malah dinikahin sendiri. Nah, jadi Nabi itu menyembunyikan karena dengan persangkaan itu, dan akhirnya Nabi pun ditegur, wallahu ahaqqu an takhshah, Allah yang harusnya engkau takuti, bukan perkataan manusia. Nah, ini jadi harus diluruskan dulu nih pemahamannya ya. Nah, kalau udah paham
tentang masalah ini ada suatu problem dalam pendapat-pendapat mufassirin, kemudian diluruskan oleh musonif dengan pendapatnya juga dan sesuai kelayakan yang sepatutnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kita jadi paham tentang duduk permasalahan.